kata politik langsung gatel-gatel. Tolong disiapkan bedak herosinnya. Aku lek gatel dikek herosin mari. Iya. Ambek idune ibuku. Langsung istimentil. Itu bahasa kami internal. Oh, siap. Aku sampai speechless. Ya, istimentil itu istimewa yang berlebihan. Iya. Sampai mindil-mindil. Di atasnya istimentil ostomontol. Iya itu. Yo, what's up ya? Kembali lagi bersama OMK Surabaya. Salam Bamble dari Bamble Indonesia. Ya, kembali lagi bersama saya Kevin Dinkley. Saya Thohir Baut dari YouTube Guardian. Ya, seperti biasa hari ini belakangan ini kita sepi banget endorse ya. Karena UMKM berjalan semua. Nah, sudah laris semua jadi nggak perlu di endorse. Laku, ya. Iya. Kalau yang masih butuh promo silakan kirim endorse gratis. Syaratnya cuman produknya ditaruh di sini. Betul. Gratis nggak bayar. Nggak ada channel YouTube yang endorse gratis kecuali di sini. Di sini gratis. Mantap. Nah, seperti biasa kita akan bacakan berita baik dulu. Monggo. Berita baik ini per hari ini ya. Enggak ya, 14 Juni. Jadi sudah keluar kebijakan peribadatan paroki-paroki di Kuspan Surabaya. Jadi beberapa paroki sudah melaporkan kesiapan mereka untuk mengadakan misa tatap muka. Semua paroki sudah ngirim ini. Semua ya? Semua paroki sudah ngirim meskipun beda-beda kesiapannya. Oh. Ada yang masih rapat sama polsek. Iya, ono sing rapat. Iya. Ketemu sama gugus tugas cabang kecamatan. Ono sing cek tuku semen nang Aneka Market. Iya, ono sing lagi mlesteri tempat duduk, bangku. Hanya sedikit yang sudah berani menetapkan. Iya. Kalau paroki saya, paroki Algon dong. Algon sudah berani mengatakan misa dimulai Agustus. Mantap. Agustus ya berarti ya. Kalau parokimu? Oh, misa dimulai kalau Tuhan Yesus turun dari surga. Dari paroki Roh Kudus ini. Iya, apa? Aku nggak baca soalnya. Banyak katanya ya. Belum ada keputusan kapan. Tanteni loh. Masih rapat. Ya. Rapat terakhir 1 Juli besok. Rapat yang akan datang 1 Juli untuk memutuskan cara apa yang akan dipakai. Beneran ini teksnya. Beneran. Ya, enggak apa-apa. Ini kan namanya persiapan ya. Kalau yang sudah lumayan siap itu paroki Karangpilang. Sayuka Santo Yusuf Karangpilang beberapa udah keluar video ya untuk tata cara Sayuka ya. Sudah keluar video cara bagaimana umat mulai parkir sampai terima komuni, bagaimana mereka nyiapkan plastik gitu. Nah, itu. Macam-macam kesiapannya macam-macam. Kalau ada lagi yang saya tahu ada video di paroki Klepu, Hilarius Klepu Ponorogo itu tempat duduknya berjarak. Jadi kapasitas gedung 100 isinya 50. Wah. Memang yang bener gitu. Klepu aja sudah gitu ya. Maksudnya apa ya? Maksudnya ya luar biasa, Klepu aja gitu ya. Ponorogo loh. Nah, saya doakan untuk paroki-paroki bisa secepatnya ya, karena umat sudah rindu sebenarnya. Ya, kalau dari keuskupan ya setelah 15 Juli, di atas 15 Juli kalau sudah siap silahkan sih, Agustus sudah. Ya, asal setarnya itu kalau sudah siap. Tapi ya kapasitas tetap setengah, 50%. Iya. Nah, itu berita baik untuk umat yang merindukan Ekaristi. Nah, karena tadi kita ngomongin soal paroki. Nah, sumber yang kita undang iki nggak ada hubungannya sama paroki. Nah, itu istimewanya ya narsum. Istimewanya narsum ini itu dia. Nggak ada hubungannya. Dan kita nggak tahu apakah dia sering misa online juga, nggak tahu ya. Nggak tahu. Tapi ini kita datangkan langsung dari Jakarta. Ini teman yang baru kita kenal juga, teman dari Jakarta. Betul. Dan dia istimewa. Mungkin baru pertama kali narsum dengan background politik.
setelah sekian episode baru kali ini setelah sekian 5.000 episode baru pertama kali ini kita mengundang yang benar-benar sudah nyemplung di politik. Nah, itu. Mudah-mudahan pembicaraan kita nanti enggak terlalu berat. Mudah-mudahan memberi inspirasi ya. Ya, panadolnya disiapno dulu. Ya Sapporo kan ngeluh toh. Oh iya. Muntah-muntah. Krungu kata politik langsung gatel-gatel. Jadi tolong disiapkan bedak Herosin-nya. Aku lek gatel di Herosin mari. Iya. Ambek idune ibuku. Langsung. Oke, langsung saja kita panggilkan Mas Robert. Selamat datang di OMK Surabaya, Mas. Iya. Sehat? Siap. Alhamdulillah puji Tuhan sehat. Nah, saya dengar Anda ini dari Jakarta. Nyetir sendiri. Iya, Mas, itulah. Demi OMK Surabaya. Demi OMK Surabaya. Soalnya followernya tuh udah hampir mengalahkan entertain Asiap itu. Mantap, ngeri. Jadi harus diusahakan. Nah, monggo diperkenalkan sedikit backgroundnya, asal paroki, kesibukannya apa? Oke, nama saya Robertus Wijaya. Kalau asal paroki bingung yo, aku gak terlalu aktif paroki ya. Ini paroki mana? Kalau di Jakarta paling ikut paroki di Jakarta Selatan. Nah, itulah pokoknya kalau orang tua di Kediri. Vincent. Ya, paroki Vincent ya. Vincentius. Itu. Jadi saya di Bandarlor di Kediri. Terus kalau latar belakang background saya dari ilmu politik Universitas Brawijaya, SMA-nya di SMA Kolese Santo Yusuf Malang, terus banyak hidup di kota Kediri, aktif beberapa tahun di kota Kediri, khususnya melayani altar sebagai putra-putri altar. Jadi asli produk Keuskupan Surabaya. Iya. Bonjerote di Keuskupan Surabaya. Sekarang kesibukannya di DPR RI. Staf anggota DPR, salah satu anggota DPR di DPR RI. Mantap. Ya, gitu. Istimentil. Itu bahasa kami internal. Oke, siap. Aku sampai speechless. Ya, istimintil itu istimewa yang berlebihan. Iya. Sampai mindil-mindil. Di atasnya istimintil ostomontol. Iya, itu apa temannya kontal kantil apanya? Bukan. Ostomontol itu yang ultimate. Mantap. Ya. Staf ahli DPR. Ya, staf ahli DPR RI di salah satu komisinya komisi 1 di salah satu fraksi dan salah satu anggota, dan aktif di beberapa organisasi kepemudaan juga dan di beberapa komunitas sosial. Nah, awal mulanya kok bisa masuk jadi staf ahli DPR RI itu? Apa staf ahli apa staf sus itu? Itu punya Jokowi lah. Staf sus milenial itu. Bukan, kalau ini staf ahli DPR. Iya. Beda-beda. Sudah berapa tahun dan gimana sejarahnya? Aku berkegiatan di sana, bantu-bantu sebagai buruh negara itu udah 2 tahun dari 2018. Dari 2018 awal mula aku ke sana ya karena aku aktif di organisasi, aku mengikuti beberapa organisasi di kampus di Brawijaya. Setelah itu merantau ke Jakarta, ada lowongan dan ada rekomendasi untuk masuk ke sana. Pas lah kok tepat ada yang membutuhkan, dan juga waktu itu kan lagi masa-masa mau menjelang pemilu. Jadi wah, ini butuh tenaga kasar yang minim bayaran, ini cocok ini anak muda. Si anggota DPR ini belum jadi. Oh sudah, anggota DPR ini udah periode kedua. Sekarang periode ketiga. Dia sudah 2 periode. Dari 2010 dia. Dia butuh tenaga di dapilnya. Ya. Lalu Anda datang dari Malang. Dari Malang, berbekal pengalaman dan juga rekomendasi dari salah satu orang di Universitas Indonesia, dari satu organisasi, masuklah ke sana. Kenal sama anggota DPR ini? Yang rekomendasi kenal, saya nggak kenal. Akhirnya masuk, lah kok pas tepat. Dan beneran pertama tanpa bayaran?
apa ya? Iya sih aku beberapa bulan tuh memang enggak digaji. Karena memang niatnya cari pengalaman ya. Niatnya pengalaman belajar. awalnya niatnya pengalaman terus mau magang. Magang gitu. ya. Magang kan. Waktu itu aku pertama kali kerja di sana bantu-bantu di DPR itu semester 6. Oh. Jadi kuliahnya ditinggal. Tapi bukan berarti saya enggak lulus atau DO ya, maksudnya saya vakum sebentar. Ngobrol sama dosen dan kampus, ternyata ada beberapa kompromi yang bisa kuliah jarak jauh. Oh, iya. Berarti semester 6 ikut organisasi apa ini? Kalau di kampus aku himpunan mahasiswa ilmu politik, Himapol. Ya, Himapol. Setelah itu naik lagi ke tingkat nasional Himapol Indonesia, jadi pengurus nasional. Setelah itu ada juga di GMKI, di GAMKI dan juga di KNPI. Berarti karena Himapol itu Anda ke Jakarta? Ya, karena Himapol Indonesia. Anda ke Jakarta lalu pingin magang di anggota DPR. DPR RI. Ya, jadi waktu menjabat sebagai pengurus pusat Himapol Indonesia tuh ke Jakarta, terus sekalian ngajak ngobrol untuk suatu kegiatan, sekalian bisa nih magang. Atau bantu-bantu apa. Nah, kok tepak bisa masuk. Dan akhirnya anggota DPR itu menang. Oh, menang. Lolos lagi. Suaranya naik 20-30 ribu. Lolos lagi dan Anda katut jadi staf ahli ya? Katut. Melanjutkan di sana. Luar biasa. Itu waktu pertama kali ke sana itu umur berapa? Aku sekarang umur 23 tahun. Berarti 21. 21 ya, umur 21. Gokil. Itu bejo sebenarnya. Iya. Doa ibu. Sering ngikuti truk-truk yang belakang. 21 aku sih bal-balan tiba-tiba ya. Futsal. Nah, tapi latar belakangnya memang ilmu politik. Ya, kalau latar belakang saya memang kuliah di ilmu politik di Universitas Brawijaya. Berarti semenjak di rahim ibu memang suka dengan politik? Enggak, sebenarnya malah senengnya musik. Keluarga itu musisi, lukis sama musik. Terus saya juga menggelutinya musik. Qasidah kan. Hadra. Musik apa ini? Biasa. Musik pop. Biasa. Apa musik band-bandan. Iya. Band-bandan. Enggak jadi kenapa? Enggak jadi soalnya itulah biasa orang tua kan. Apa melihat awakmu musisi masa depannya opo. Maksudnya paling kon main nang kafe. Mulai mendem. Oh, tapi bukan berarti musisi itu jelek ya. Bukan berarti musisi itu pandangan orang tua gitu. Ya, pandangan orang tua waktu itu kayak awakmu anak pertama, saya ono adik cilik jajal golek kerjaan menjanjikan. Ya, lebih ngecuan ngono lho. Jos. Makanya terus ya gitu. Enggak ditawari PNS waktu itu. Belum. Aku enggak terlalu kepikiran PNS sih. Oh, biasanya orang tua kan gitu. Iya, tapi orang tua nyuruh PNS. Oh iya dong. PNS. Tapi enggak kepikiran jadi PNS. Iya, soalnya yang kurang sek ya. Akhirnya kuliah milih sendiri jurusan politik. Ya, akhirnya milih politik karena juga aku dari SMP itu senang baca-baca biografi tokoh-tokoh gitu. Terus akhirnya apa iki yo sing sesuai minat yo. Sesuai minat ngono. Wah, iki politik iki modal bacot tok iso iki. Podo-podo musisi kan menyanyi. Iya. Bedanya politik kan juga menyanyi tapi enggak pakai nada. Enggak pakai nada. Politik ya wis. Terus ada beberapa faktor lain selain itu. Itu faktor guyon dan faktor realistisnya. Akhirnya ikut organisasi Himapol itu dan akhirnya membawa Anda sampai sekarang jadi staf ahli DPR. Itu bayarannya gede. Wah, UMR Jakarta berarti. Lumayan lah, pokoknya pajak kalian aman gitu. Bujangan umur 23. Iya. Staf ahli DPR gaji gede. Terus Jakarta pisan. Iya. Masih ingat gereja masih? Ini aku belum menjawab ala politisi formalitasnya masih kelihatan kalau mikir. Iya. Ini harus jawab apa nih? Jujur agak-agak lupa sih. Iya. Bisa online? Ya disambi-sambi. Oh, sambi. Nah, tapi sebagai staf ahli ku
Iya. Apa? Maksudnya ngapain aja sih? Pekerjaannya tuh ngapain? Jadi di DPR itu ada beberapa teman-teman itu melihat bahwa staf DPR berarti PNS. Enggak. Jadi ada dua staf, dua jenis ya. Kalau yang PNS itu biasanya dia staf sekretariat ataupun memang yang tergabung dalam lembaga DPR dan lewat CPNS. Kalau saya ini staf anggota DPR. Staf anggota. Ya, jadi saya bekerja dengan anggota dan satu anggota itu ada 7 orang. Punya 7 staf. 7 orang staf. Dan kita modelnya kontrak. Soalnya anggota kan nggak selalu terpilih tiap periode, bisa meninggal atau mungkin lagi tamasya ke KPK apa gimana. Kita harus siap-siap. Ya harus topo dulu kalau misalnya kayak gitu. Nah, terus tugasnya bermacam-macam. Kalau saya pribadi lebih ke media monitoring, jadi nganalisis media dari media mainstream dan lain sebagainya. Di dapil waktu itu kerjain di dapil pemetaan politik dan lain sebagainya, sama paling administrasi dan buat bahan RUU dan lain sebagainya kalau ngisi materi atau mau sidang. Itu apa, ngantor gitu atau mobile gitu atau fleksibel, tergantung anggota juga. Ada yang banyak. Oh ya, sebenarnya staff-staffnya tuh beberapa ada yang kayak siluman gitu sih. Orang-orangnya siluman itu piye Mas? Orangnya nggak ada tapi karyanya tuh ada. Pokoknya kita tuh bebas kerja di mana aja, bisa yang harus tiap hari ngantor untuk standby dan lain sebagainya, bisa mobile, tapi yang penting tugas ataupun kerjaan itu harus siap standby 24 jam kali 7 hari. Selama pandemi ini di rumah atau di DPR? Mobile. Jadi ada yang kita shift-shiftan, ada yang di rumah, terus ada yang mungkin ngikut anggota, ada yang ke kantor cuma untuk ngecek surat ataupun ke komisi ataupun ke sekretariat. Jadi fleksibel sih kerjanya. Jam kerjanya juga fleksibel, harinya juga fleksibel. Oleh masuk oleh orang. Iya. Yang penting pajak kalian aman. Nah, itu kan di DPR toh. Yeah. Nah, kalau orang awam melihat DPR itu adalah dunia gelap. Dunia hitam. Iya toh, kalau kita orang awam yang mungkin tidak pernah belajar soal bersinggungan langsung, itu kan DPR itu kan dunia hitam. Apakah seperti itu memangnya? Wah, ini apakah setertutup itu? Iya, sehitam itu. Iya. Hitamnya maksudmu apa, kotor ngono? Bukan, semengerikan itu loh soal dunia politik di DPR itu. Oh iya. Jadi sebenarnya relatif ya. Artinya kalau berbicara tentang politik tuh ya ada hitam putih, ada plus minus gitu. Kalau misalnya di DPR sendiri memang ini dalam konteks apa dulu hitamnya? Kalau terkait kalau misalnya terkait orang DPR ini banyak korupsi dan lain sebagainya, itu personal. Iya. Itu personal. Tapi kalau terkait dengan kok DPR ini enggak enggak aware atau enggak gercep membuat suatu produk legislasi, undang-undang ataupun ada suatu isu ataupun suatu regulasi yang salah gitu. Pembentukan legislasi undang-undang itu panjang, butuh waktu. Ini dipersingkatnya, undang-undang itu bisa diajukan oleh dua, pemerintah eksekutif ataupun legislatif dari DPR. Setelah masuk itu nanti akan dimasukkan ke di komisi-komisi yang membidangi itu, terus nanti akan dibahas di Balek. Setelah di Balek itu akan dinaikkan ke paripurna, ada beberapa pembahasan lagi. Itu kalau misalnya secara efektif lancar saja itu setahun. Kan udah ada beberapa stopnya. Itu kalau lancar, belum nanti kalau misalnya pandangan fraksinya beda, ada anggota yang tidak sepaham, terus harus ngelobi dan lain sebagainya, ataupun mitranya ternyata ada beberapa dim di RUU, daftar isian masalah. Ya, itu yang ternyata bermasalah dan pembahasannya ini ngaret, itu jadi lama. Itu kalau yang soal kenapa kok DPR lama. Iya. Kadang lama gitu. Iya, betul. Gitu. Kayaknya dia tanyanya bukan itu. Iya. Yang soal hitam itu apa maksudmu? Apa? Makanya konteks hitamnya tuh seperti apa? Hitam itu korupsinya. Kalau itu korupsi ya personal ya. Iya, kembali ke personal memang. Dan nah, ini catatan ya. Maksudnya ya kalian masyarakat, mungkin kita masyarakat ya harus benar-benar mencermati pilihan gitu saat memilih seorang anggota dewan. Jangan pilih yang
punya reputasi buruk gitu ya. Kadang pun walaupun nggak reputasinya buruk, tapi mungkin dia tidak terlalu kapabel di situ ya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan sepenuhnya anggota DPR karena ya mereka bisa di situ karena dipilih. Ini saya mau tanya nih. Oke, siap. Ada nggak anggota DPR yang bersih? Oh, ada. Beneran nih? Oh, benar. Jadi ada beberapa anggota DPR tuh yang memang dia dalam artian bersih itu beneran bekerja, menyerap aspirasi dan memang dan reputasinya memang baik gitu, lurus dan gitu. Dan reputasinya baik. Track recordnya juga. Iya. Tapi ada. Pertanyaan sebaliknya, ono nggak sing bosok? Oh, kalau bosok ya ada no. Kalau misalnya mau tahu enggak, maksudnya yang belum ketangkep. Kalau yang sudah ketangkep kan jelas toh. Iya. Ini membaca pemikiran padahal aku mau jawab aman yuk. Lihat aja di KPK. Waduh, like gini nih. Sudah ketangkep KPK kan jelas, Bos. Jelas, nah, ini ada yang enggak ketangkep tuh ada. Ya ada aja. Kita enggak nyebut nama ya. Kita enggak nyebut nama tapi memang ada. Kan bosok ini ya luas ya. Iya. Jadi bisa. Gini masalahnya. Kenapa saya tanya itu? Di semua pekerjaan tuh ya ono. Iya. Wes sing bosok ya ono. Iya. Cuman DPR kan lembaga terhormat. Wakil rakyat. Berarti kan kon lek bosok ku mewakili aku kan. Iya. Kan yo marah ya jadi double lho. Iya. Itu apa lek kamu ketemu orang-orang kayak gitu? Apa reaksimu? Apa ya? Cukup tahu ya. Iya ya. Ya kalau aku pribadi ya dalam posisi ya apalah saya gitu. Coba bisa menyuarakan suara-suara minor dalam hal memberikan ini aja bisikan-bisikan untuk kebijakan ataupun regulasi yang kalau misalnya mengurusi kerana apalagi beda anggota, beda fraksi, beda partai. Iya. Waduh, dapurnya masing-masing. Iya, pasti ribet. Ini pengantar sebelum masuk ke soal nilai kekatolikan. Iya. Staf ahli itu gini. Kasusnya Imam Nahrawi tahu ya? Oh ya. Yang Menpora itu. Ya. Itu kan dia salah satunya ketangkep karena stafnya itu sering terima itu. Iya. Iya toh? Anda tahu ngikuti ya? Jadi yang uangnya itu lewat stafnya. Stafnya itu dikai duit, disuap. Akhirnya uangnya ada yang mengalir ke Imam Nahrawi menurut di persidangan. Iya. Kena sak Menpora nih. Berarti kan peran staf ini penting sekali gitu. Iya. Anda pernah nggak bersinggungan, berdekatan dengan urusan-urusan gratifikasi kayak duit liar ngono? Kalau dibilang pernah, aku bukan ngurusin yang bagian itu. Oh iya. Karena aku masih anak baru dan aku bukan latar belakangku walaupun aku bekerja di DPR bukan partai gitu. Jadi aku profesional HR tapi mengetahui pernah ada dalam artian ya mencoba coba tawarin ke bosmu gitu. Itu misalnya misalnya di chat boleh nggak minta waktu ketemu ataupun kita bisa ngobrol terkait apa waktu sedang ada pembahasan atau seperti apa pemilihan misalnya. Itu ada maksudnya praktek-praktek untuk mencoba ke arah situ ada. Nah cuma untungnya ini kembali lagi ke personal anggota yang aku kamu jadi staf ini yang aku kerja ke beliau, dia untungnya juga dari latar belakang profesional dan track recordnya bersih. Untung dia juga tidak mengiyakan ataupun dia tidak suka bermain seperti itu. Bisa dicek, sayangnya nggak bisa nyebut nama. Iya. Tapi kita tahu semua. Iya. Nah, mungkin ada yang nggak tahu Komisi 1 tuh ngapain ngurusi apa sih sebenarnya Komisi 1 itu? Komisi 1 itu ngurusi tentang Komisi pertahanan. 2. Lah podo naik turunan ngono lah. Apa pertahanan? Iya, Komisi 1 ngurusi tentang pertahanan, intelijen, luar negeri, terus komunikasi dan informasi. Berarti medsos. Ya, medsos salah satunya. Itu yang kemarin pemerintah digugat sama kelompok di Papua. Yang terkait pemutusan internet itu. Pembatasan internet itu ya. Iya, itu. Berarti Komisi 1 juga di situ ya. Nah, di sini konteks Komisi 1 dan DPR ini karena lembaga legislatif, mereka kan ada 3 fungsi. Pengawasan, legislasi dan anggaran. Hanya sebatas mengawasi. Cuma tetap decision makernya tetap
eksekutif dalam hari ini Kominfo. Jadi kalau dibilang terkait ya terkait tetapi tidak langsung. Kalau mau dikritisi ya kenapa Komisi 1 tidak memberikan kritik ke Kominfo atau mengawal Kominfo, kok bisa terjadi seperti itu. Itu kalau misalnya teman-teman nanya, lah terus bisanya Komisi 1 dikritik seperti apa itu? Komisi 1 itu punya wewenang menyadap enggak? Enggak. Komisi 1 itu kan mengawasi mitra-mitra. Mengawasi orang yang nyadap itu. Nah, bisa jadi. Bisa jadi itu. Misalnya ada temuan atau ada laporan terus dibahas minta pertanggungjawaban, misalnya ada rapat sama mitra ya, misalnya kayak Kominfo gitu. Memutus sinyal ataupun seperti apa atau hal-hal seperti itu terus rapat memblokir Netflix. Wah. Ya misalnya men-take down konten misalnya gitu. Take down konten. Terus dipanggil dalam ranah namanya RDP, rapat dengar pendapat. Nah, itu kamu ditanya. Ngapain gitu? Nah, fungsinya Komisi 1 itu mempertanyakan itu seperti apa, kenapa harus itu, memberi masukan dan juga menekan. Anda ikut kalau RDP gitu, rapat dengar pendapat? Ikut, itu terbuka. Jadi teman-teman kalau misalnya ke DPR, masyarakat, iya, misalnya teman-teman ke DPR mau lihat rapat bareng mitra DPR dalam hal ini kementerian ataupun lembaga-lembaga lain, itu bisa datang ke Gedung Nusantara, terus ke komisi terkait. Nanti tuku tiket ngono enggak ya? Enggak, nanti naik ke balkon. Jadi ada balkon di atas. Iya. Dan itu langsung live. Di situ ada staff sama ada jurnalis, biasanya wartawan. Interupsi. Diusir satpam langsung popoan melo interupsi. Jadi tetap terbuka kok. Bisa dilihat. Nah, mungkin masyarakat karena nggak tahu ya. Karena nggak tahu ya. Karena anggapnya wah DPR ini hitam dan Iya. Ambekan yo lapo ngrungokno. Kecuali berkepentingan ya toh. Iya. Kan gak ono ibu-ibu nang pasar mampir DPR ngono kan. Kan enggak mungkin. Nah, karena di dunia pekerjaan yang seperti itu, piye nilai kekatolikan, nilai kekatolikannya itu diimplementasi. Kan tadi kamu cerita ya itu ada praktek-praktek yang kayak gitu, manipulatif, sembunyi-sembunyi, tidak transparan. Lalu kamu ada di tengah-tengah itu. Untungnya ya bosmu apik lah. Nah, kamu sendiri bagaimana menahan godaan hasrat? Mungkin aku lebih menggarisbawahi pendidikan pertamaku ya di orang tua, di keluarga dan di orang tua. Kalau berbicara kekatolikan kan kita nggak bisa ujuk-ujuk jebret terus ngerti Katolik. Jadi memang hal yang pertama berpengaruh dalam value kekatolikan tentang integritas, khususnya kejujuran gitu, dan idealisme itu ya di orang tua. Jadi nilai kejujuran itu. Iya, kejujuran dan integritas untuk integritas. A bilang A, B bilang B. Itu sih dari keluarga dan dari sekolah. Berarti itu sih kalau yang kok bisa dapat value Katoliknya dari mana? Walaupun aku jarang ke gereja ya, maksudnya bukan seorang Katolik yang taat terhadap peribadatan, tapi nilai-nilai itu terhegemoni dalam atau tertanam dalam pikiran dan juga. SMP kan waing ya? SMA waing. Jadi ya lumayan lah dapat nilai-nilai itu tertanam lah. Iya. Pendidikan karakter. Pendidikan karakter seorang Katolik ya. Ini ada enggak pengalaman sing ekstrim sebagai staf ahli? Ekstrim ya. Wah, ini enggak ada di dunia nyata iki koyo sesuatu sing selama ini dianggap enggak ada tapi ternyata itu mau misalnya mungkin praktek atau simpan ekstrim lah. Paling ekstrim apa ya? Misalnya ditawari duit sak gembok. Oh, kalau misalnya tawarin duit enggak ya. Soalnya aku masih staf anak bawang. Paling ekstrim itu godaan untuk menjadi mualaf. Digodai. Iya, digodai. Sama? Ya teman-teman di ruangan di kantor apa. Karena kamu Katolik sendiri? Ya, aku kebetulan di ruangan itu di tim itu satu-satunya yang non muslim kan. Berapa orang berarti? 9. 7 aku yang non muslim sendiri ya paling udah godai sholat gitu. Robert ini mau Kediri omahe cedeke pondok pesantren Lirboyo Katolik cabang NU malah bae.
Terus paling kalau misalnya lebih ekstrim lagi malah pengalaman waktu pemilu ya, turun ke masyarakat, berhadapan dengan beberapa ormas ataupun saat kita keliling untuk menjaga suara itu dapilnya di mana? Di Sumatera. Woi. Itu udah terbayang kan? Itu Aceh? Enggak, di daerah Medan dan sekitarnya. Wow. Itu paling apa ya? Apalagi namamu Robert. Wah, itu. Kenalkan saya Robert. Oh, kau orang Kristen ya? Jadi ya itu kadang-kadang was-was juga kan kalau di tengah jalan, misalnya bawa data ataupun mungkin bawa uang untuk menggaji relawan operasional tuh tiba-tiba bisa kapan aja disergap dan lain sebagainya. Oh, gitu malahan. Sama paling ketakutan untuk disadap. Oh. Kadang-kadang ini kan kita bersosmed, dalam artian disadap ini bukan hanya HP diretas. Misalnya kita bersosmed salah ngomong atau salah nge-tweet, terus di framing, salah buka Instagram terus tiba-tiba muncul di akun-akun buzzer ataupun akun-akun mulut-mulut itu. Lambe turah. itu jadi. Padahal itu baru staf ahli loh ya. Iya. Danio sing anggota DPR kan ya jauh lebih hati-hati gitu ya. Lebih hati-hati. Malah ono anggota DPR sing artis iku sing masalah rumah tangganya diumbar-umbar malah. Waduh lah iku. Itu ditegur enggak yang kayak gitu itu? Sudahlah itu. Cukup tahu ya. Cukup tahu. Cuma memang ya kadang banyak sih memang. Itu makanya seperti itu, masyarakat harus mengerti apa yang mereka pilih. Gitu. Nah, itu sing. Tadi kamu nyebut staf ahli itu kerjanya 24 jam kali 7 hari. Pernah nggak yang sampai dini hari gitu kamu ada kerjaan gitu? Pernah sih, maksudnya kalau misalnya kita sedang membahas suatu isu yang urgent atau suatu hal pembahasan regulasi ataupun katakanlah RUU ya ataupun apapun itu, kita ya memang harus wayangan, harus lembur. Kalau kamu sendiri pernah nggak telepon dini hari gitu? Oh pernah, jadi pernah. Apa itu? Malam-malam katakanlah disuruh melakukan menyiapkan bahan ataupun memesan sesuatu tiket gitu bisa. Itu maksudnya sangat normal. Itu sudah ada di perjanjian kerjanya, sudah ada itu. Kalau tengah malam ditelepon gitu. Sebenarnya dalam perjanjian kerja itu SK yang memutuskan bahwa kita diangkat sebagai staff, bukan kontrak, bukan rincian kerja and condition gitu. Oh iya. Itu kembali lagi ke masing-masing anggota. Masing-masing. Ada yang santai, ada yang karena memang anggotanya itu cukup vokal dan cukup sibuk, kita ya harus mengikuti ritme anggotanya. Ya itu sebenarnya profesionalitas juga. Iya. Kamu bahagia enggak jadi staf ahli? Bahagia aja sih. Masih seneng ya? Masih semangat karena passionmu. Ya karena passion, jadi bahagia aja maksudnya ya karena bagian dari passion yang dikejar dan memang ditekuni, mencoba untuk totalitas di sana ya, jadi ya buat menyenangkan. Karena kuliah politik ya. Iya karena kuliah politik ya seperti Anda menanyakan admin OMK Keuskupan ngedit sampai bengi, seneng gak? Seneng. Oh iya. Soalnya dibayar. Enggak. Dibayar pakai doa maksudnya. Iya, karena passion. Nah, ngomong sama orang politik itu timpal-timpalan gitu. Nah, pengalaman iman ada nggak? Pengalaman iman yang kamu dapatkan ketika menjadi staf ahli itu? Banyak. Kalau ngomong pengalaman iman itu khususnya pergumulan Iya. Pergumulan itu banyak. Yaitu tadi katakanlah ada beberapa ajakan udah mualaf ntar nyalek gitu. Misalnya Robertus Wijaya jadi Roisul apa Romatul misalnya. Oh iya itu biar cepet dapat suara itu. Misalnya gitu. Mualaf jadi caleg. Biasanya kan banyak bercanda-bercandaan gitu. Terus itu paling satu itu. Terus yang kedua, tapi lingkungan kerjaku sangat mendukung dan sangat open dengan orang yang berbeda. Itu hanya selentingan. Terus yang kedua paling saat menghadapi suatu isu ataupun suatu regulasi ataupun suatu peristiwa dan dalam hati kecil ini harus dibantu.
wah ini kita harus gerak. Iya. Nah, tetapi apa daya orang-orang di atas kita memilih untuk tidak bergerak ataupun tidak mau karena itu ya. tidak populis ataupun itu tidak isu yang bermanfaat, sentimental dan kurang bermanfaat misalnya tidak ada cuan misalnya itu ada cuan. Nah, kita kan akhirnya cuma bisa diam itu tapi kita yang berhadapan langsung sama mereka. Iya. Itu kan ada pergolakan batin. Apakah aku harus tetap di sini dan seperti ini? Mengkhianati kata hati dan iman, apakah harus keluar? Itu kan pergolakan iman juga. Kita harus akui bahwa anak muda kalau mendengar kata politik itu sudah alergi, mutaber. Waduh, gatel. Karena ya kita harus akui juga bahwa media itu juga kadangku menghiperbolakan suatu masalah lah. Nah, apalagi di era sekarang ini yang informasiku bener-bener kalau orang yang kritis mungkin dari sisi A dicari, dari sisi B dicari. Kalau orang yang tidak terbiasa dengan itu ya pasti kan kemakan cuma hanya satu sisi aja. Nah, ada gak pesan-pesan untuk teman-teman yang mungkin masih takut dengan dunia politik? Pingin nyemplung tapi tertarik tapi politik wes dhisik ngono. Mungkin buat teman-teman muda ya, khususnya teman-teman di OMK Surabaya, Keuskupan Surabaya, politik itu sebenarnya luas. Jadi kita harus mulai merekonstruksi pemikiran kita bahwa politik is not about hanya pemerintahan, kekuasaan ataupun pemilu dan sebagainya. Politik itu secara luas kita bisa maknai dalam kehidupan. Nah, kalau teman-teman berbicara tentang politik kebudayaan, itu bagaimana budaya, katakanlah local wisdom, budaya lokal kita itu bisa menjadi suatu kontra ideologi ataupun kontra narasi terhadap katakanlah ideologi transnasional yang mencoba untuk membuat Indonesia ini menjadi salah satu ideologi ataupun salah satu agama tertentu. Itu bisa jadi politik kebudayaan dan caranya tidak politik ya lewat pagelaran budaya, lewat seminar budaya, pengenalan budaya seperti itu. Lewat seni juga bisa. Itu juga politik, misalnya membuat lagu tentang kritik-kritik sosial. Jadi teman-teman itu kalau misalnya pengen masuk ke politik, jangan skeptis bahwa politik itu akan selalu jahat dan kotor. Soalnya medium platformnya itu banyak dan bisa di semua lini kehidupan. Ngomongin usaha bisnis bisa, ngomongin kebudayaan seni bisa, ngomongin sosial kemasyarakatan apalagi bisa. Di semua lini kehidupan sehari-hari. Dan gereja itu bisa berpolitik. Itu bisa tapi banget. Tapi bukan politik praktis. Yes. Itu yang orang sering salah kaprah itu. Gereja enggak boleh politik. Benar. Politik apa dulu? Kalau politik praktis, politik kekuasaan ya enggak, gereja enggak di situ. Politik kemanusiaan itu gereja di situ. Romo Mangun itu politik kemanusiaan. Dia melindungi masyarakat Kalicode. Itu lewat jalur-jalur politik, perjuangan politik. Bahkan Romo Mangun itu bukan lulusan ilmu politik loh, arsitek kalau nggak salah. Iya, itu makanya bisa semua jurusan. Politik itu dimensinya luas. Nah, orang yang sudah buru-buru alergi itu karena sudut pandangnya politik itu kekuasaan, pemilu, partai ngono tok, gak ngerti dimensi yang lain. Misalnya dimensi yang digeluti sama Robert ini ya pengambilan keputusan untuk hajat hidup orang banyak soal sosial media, membuat keputusan untuk kepentingan orang banyak, dia di situ. Enggak sama sekali enggak partai ya. Aku bukan orang partai ya. Non partisan dia. Dia partai Yesus Kristus. PYK dia. Bahkan misalnya teman-teman yang suka bersosmed atau membuat konten itu, kalian bisa berpolitik ya secara aktif dan mudah. Misalnya ya selebgram ataupun siapapun yang suka influence itu
dengan cara simpel aja, misalnya tiap ada isu aneh ataupun suatu buzzer-buzzer itu beropini. Kalian ya tinggal beropini aja dengan TikTok, apa dengan kayak kemarin Bintang Emon dan lain sebagainya. Dia dalam koridor berpolitik gitu. Itu berpolitik berarti ya. Berpolitik kan mengemukakan pendapat. Itu demokrasi. Demokrasi. Gitu. Tapi apakah dia berarti si Bintang Emon ini politisi? Enggak, dia stand up komedi. Lewat humor gitu. Menjadi politis saat akhirnya digoreng Bintang Emon ini, terus akhirnya itu menjadi politis, politik praktis dan juga politik itu beda konteks. Beda. Ada buku menarik kalau misalnya mengatakan tentang kaitan gereja dan politik, itu spiritualitas politik karya Uskup Yan Olah, Uskup Tanjung Celor kalau nggak salah. Itu bagus. Spiritualitas politik. Politik itu ada spiritualitasnya. Dia mencoba melihat perspektif politik itu dari gereja. Bahwa gereja ini saat berpolitik bukan sebagai platform praktis, tetapi konsekuensi dari gereja yang lahir dan hadir di masyarakat secara sosial dan orang bersosial ini ya termasuk dalam politik. Lingkungan politik. Jadi apa ya? Ya itu banyak yang salah kaprah sejak awal. Durung-durung wis wedi mbek politik. Iya, makanya banyak kok. Katakanlah kita berbicara tentang bonum commune, kesejahteraan umum itu ada di dokumen gereja gitu. Ataupun ajaran sosial gereja dan teologi pembebasan ataupun dokumen-dokumen lain yang dari Vatikan. Itu banyak dalam konteks kemanusiaan dan juga kesejahteraan umum dan umat gitu loh, umat. Jadi luas sekali, bukan hanya. Malah menurut saya peristiwa Tuhan Yesus masuk Yerusalem naik keledai itu politis. Iku politis. Swanger iku. Maksudnya iki Romawi kan di situ di Yerusalem tuh. Iya. Selama ini kan Tuhan Yesus yo ngajar nang pinggir-pinggir. Di pinggir-pinggir kota Yerusalem repel-repel ngono to. Menjelang Paskah iki dhek langsung mlebu Yerusalem. Iki lho aku. Iku politis iku. Jadi sebenarnya enggak jauh dari politik itu, gereja itu enggak pernah jauh. Orang-orang yang memaknainya yang kurang banyak, kurang luas, kurang perspektifnya kurang luas. Dianggap politik itu hanya partai politik, pemilu, tapi itu juga gara-gara media juga sih. Iya itu media mengarahkan seolah-olah mau ikut tukaran ngono. Nanti rencana ke depan apa? Setelah jadi staf ahli, kamu jadi ahli staf. Apa ahlinya ahli ya? Apa ada punya planning ke depan? Planning ke depan mungkin aku nggak akan terlalu bertahan lama di situ ya, mau coba naik level lagi, entah itu S2 ataupun lebih mengembangkan komunitas dan juga jejaring sosial yang ada untuk lebih membuat karya gitu. Jadi bukan hanya sebagai gembel politik yang bawa proposal gitu, tapi benar-benar sebagai orang politik yang membuat suatu dampak di masyarakat. Mungkin itu sih lebih ke entah itu pekerjaan di lembaga lain yang lebih bisa secara profesional memperdalam tentang government dan sebagainya, public policy, ataupun kuliah lagi dan komunitas. Paling itu sih. Kalau untuk masuk partai dan juga nyalek ataupun akan selamanya jadi staff itu bukan tujuan, hanya sebagai tempat kolam belajar dan berjejaring gitu. Jadi presiden. Wah itu amin aja. Sementara di Indonesia masih jalur partai kalau presiden ya. Jalur corona gerongan. Mudah-mudahan 5 tahun lagi kita ketemu, kamu sudah mendirikan lembaga independen, memantau lele. Tadi kan kita ngomong soal ada gereja itu tidak pernah jauh dari politik. Tapi jarang ada anak muda apalagi OMK yang mau berpolitik. Padahal berkarir politik. Iya, padahal kita juga punya kepentingan di negara ini. Iya. Nah, apakah Mas Robert ini ada pembelajaran yang didapat dari gereja soal politik enggak? Jujur aku selama proses ini sampai ke titik ini secara langsung itu malah tidak terlalu dekat dengan gereja, dalam artian bukan berarti gereja yang memfasilitasi melakukan pendekatan atau pelatihan. Aku malah lebih cenderung dekat dengan teman-teman
saudara-saudara yang lain baik dari di luar gereja. Ya, di luar gereja gitu. Nah, ini sebenarnya catatan juga bagi gereja Katolik, khususnya yang bergelut di bidang pemuda, entah OMK, Komkep ataupun KMK gitu. Mulai memberikan sebuah pendidikan politik dan juga penjelasan tentang politik itu secara universal. Jadi jangan sampai anak muda itu jadi alergi politik gitu. Iya. Ada orang yang ngomongin politik dikit, kritis dikit, atau mengajak kita ikut dalam suatu movement walaupun caranya nggak politik, entah itu kita buat konten ataupun buat lagu, itu langsung dijauhi. Langsung dijuliti. Wah, kepentingan politik, kita netral. Hakikatnya netral itu adalah sebuah pengkhianatan. Kita tidak berbuat apa-apa, kita hanya diam gitu. Padahal kita sebagai gereja sebagai umat, bukan sebagai bangunan, itu akan terus harus berpihak. Akan terus terbawa jam. Kalau kita diem aja ya kita kayak bola pingpong, dipukul sana dipukul sini. Jadi maksudmu sebenarnya perlu ada kaderisasi gitu? Perlu ada kaderisasi dan juga pendekatan dari gereja ke anak-anak muda dalam konteks sosial politik. Bukan politik ya, sosial politik. Supaya mereka berani gitu ya. Berani dan sadar dan aware. Jadi romo-romo ataupun suster-suster ataupun sampai uskup dan padahal romo-romo dan uskup-uskup itu cukup pintar, cukup wawasannya cukup luas, dan mereka juga turut berpartisipasi dalam konsolidasi dalam lobby-lobby ataupun mengusahakan suatu kebijakan yang baik untuk gereja. Nah, tetapi kenapa anak muda ini tidak dilibatkan? Jadi kamu mengusulkan kaderisasi yang bagus di gereja Katolik. Ya, tapi kamu pernah nggak nyicipi kaderisasi di gereja Katolik? Enggak. Seumur hidup. Enggak. Jadi benar-benar independen. Dan banyak orang yang kayak Robert tuh. Banyak teman-teman itu dan jangan sampai teman-teman potensial di Katolik malah akhirnya dibesarkan dan juga di mentorin sama teman-teman yang lain, dan akhirnya mereka pindah. Akhirnya jadi domba-domba yang hilang, yang tersesat. Perumpamaan anak hilang itu harus benar-benar dijiwai secara benar itu. Itu pemuda di gereja Katolik yang menurutku yang aku kenal, rata-rata yang aku kenal di Jakarta tuh hampir nggak ada yang terlalu dekat sama gereja, bahkan malah punya pengalaman buruk, pernah dikecewakan itu yang jangan. Untung aku masih ada sedikit panggilan oleh malaikat ilahi. Nah, seperti biasa narasumber boleh bertanya satu pertanyaan untuk kita atau untuk channel ini, bebas apapun. Kalau ngomongin pengkaderan ya, tadi kan Anda sekalian mengatakan tentang pengkaderan. Kenapa nggak buat OMK ini jadi partai politik? Untuk mengkader secara murni gitu. Iya. The new kind of politik party. Tidak seperti yang katanya muda tetapi tidak muda. Apa itu? Ada satu partai. Kalau Partai Katolik kan sudah ada ya. Apa? Dulu ada Damai Sejahtera. Atas nggak pakai, yang awalnya pakai nama Katolik, Partai Katolik, tapi ternyata nggak laku. Lalu Damai Sejahtera juga nggak terlalu laku. Kalau saya sih cenderung bukan partai, tapi ya bergerak di politik, tapi sebagai platform, tidak mengatasnamakan Katolik gitu, tidak berbendera Katolik gitu, tapi aktif di partai politik. Semua dimasuki, semua partai politik yang besar di Indonesia itu dimasuki oleh kader-kader Katolik. Bukan membuat baru, tapi kita ada di mana-mana. Gitu. Karena kalau di Indonesia partai bendera agama itu tidak laku. Indonesia itu hebatnya itu salah satunya yaitu partai yang jelas-jelas logonya Ka'bah loh. Jelas-jelas itu. Iya. Gak laku. Iya. Gak laku. Partai pemenang pemilu itu PDIP, nasionalis. Nasionalis. Iya. Malah gambarnya banteng. Terus yang peringkat kedua Golkar, gambarnya makhluk hidup. Pohon beringin. Malah simbol-simbol agama malah gak laku. Karena orang Indonesia sudah tahu. Ya memang harus dibedakan politik dan agama. Kalau orang-orang
dengan nilai-nilai Katolik masuk ke partai malah tak dukung. Iya. Banyak-banyaknya masuk. Itu malah bagus. Kalau bikin band enggak apa-apa ayo. Band Katolik enggak apa-apa. Band Katolik ya. Nyanyinya Bapak Kami Filipina. Di ngerok. Jos. Ya. Kalau saya sih apa ya? Ya itulah apalagi OMK ya. OMK Katolikku bener-bener menjauhkan diri dari politik lah. Aku nggak tahu ya, tapi seperti mengeksklusifkan diri dari agama lain. Ini pandangan saya sendiri loh ya. Ya biasa saja nyangkruk dengan agama lain ya seperti anak muda. Iya. Malah lebih susah orang tua yang cangkruk dengan agama lain daripada anak muda yang cangkruk dengan agama lain. Sebenarnya. Karena batasan itu nggak ada. Ya kenapa kamu cangkruk? Ya karena ini ada 6. Ya itu malah menguntungkan teman-teman muda untuk bertemu dengan agama lain. Dan agama lain pun juga merindukan kita sebagai orang Katolik untuk ngumpul bareng. Cangkruk bareng. Nah, tapi ya itu anak muda di Katolik sendiri itu satu, kadang takut karena ada apa ya, bisikan-bisikan yang membuat mereka takut. Terus dua, ya tidak terbiasa dengan beda agama. Nah akhirnya ya apalagi mau terjun ke politik, mau ketemu dengan beda agama wis soal manusia iya, antar manusia aja wis rada angel ya. Apalagi berpolitik. Jadi maksudmu itu dibereskan dulu gitu? Iya, ya? Selesai dulu, kapasitasnya dinaikkan, iya. Baru kalau ada peluang politik, ya monggo. Nah itu sih. Jadi pertemanan lintas agama ya itu langsung betul. Itu kayaknya menarik buat ini mengkaji dokumen Abu Dhabi, pertemuan antara Paus dan juga Imam Besar Al-Azhar. Betul. Oke, itu aja teman-teman, terima kasih sudah nonton video kita. Terima kasih juga untuk Mas Robert jauh-jauh datang dari Surabaya untuk OMK Surabaya. Jauh-jauh datang dari Jakarta untuk OMK Surabaya. Masuk Banyuwangi. Nah, terima kasih. Ada nomor rekening, Mas? Jangan nanti gratifikasi. Kalau ada dihafalkan. Oh iya. Saya enggak mau transfer enggak. Iya. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @amk Surabaya. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Kalau orang Blitar tuh menganggap politik tuh untuk urusan yang curang-curang gitu. Makanya mereka nyebutnya bukan politik. Apa? Politik. Kon niku politik tok ae. Oh, jadi sebutannya politik. Politik yang curang. Iya, gak lucu ya. Itu informasi news update. Ya, itu.